Biniyati su'ali ijabati du'a husnil ada barakatil ata daf'il bala wal baliyat biniyati su'alil futuh li fahmi ma'ani asrari hadal kitab Sahih Bukhari. Allahumma ya Allah sahir lana hadal kitab warzuqna al-futuh lana wa li aulad banatina. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan memuji Allah dengan indahnya kalimat Alhamdulillah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus mengaji, mendalami Sahih Bukhari. Ilmu itu adalah minahun ilahiyah, anugerah, pemberian Allah. Jadi ilmu itu bukan warisan. Seseorang yang punya orang tua alim, anaknya belum tentu alim. Bapaknya berilmu, anaknya belum tentu berilmu. Kalau si anak tidak bersungguh-sungguh, tidak mau mengerahkan daya upayanya untuk bertakluk, tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu bukan warisan. Tidak sedikit orang menjadi orang alim, ulama besar bahkan, walaupun orang tuanya bukan ulama. Orang tuanya orang biasa. Tapi anaknya menjadi orang yang alim karena kesungguhannya. Sebagaimana dahulu ulama-ulama salaf. Contohnya Imam Atha bin Rabah. Beliau mufti di kota Mekah. Beliau itu berasal dari Habasyah. Digambarkan sosok Imam Atha itu abdan aswad, budak yang berkulit hitam legam, akwar, pincang kakinya. Jadi beliau itu cacat. Kalau kata orang sekarang apa? Disabel, defabel. Imam Atha itu defabel, pincang, kulitnya hitam. Lalu disebutkan juga aftos mumbasitul anfi, hidungnya pesek. Asallal yadi, tangannya lumpuh. Ya Allah.
Namun walaupun beliau berkulit hitam, hidungnya pesek, tangannya lumpuh, kakinya cacat, Imam Atta itu asbaha imaman fil ilmi wal hadis wal manasik. Bahkan beliau ulama dari kalangan tabi'in yang paling ahli di bidang manasik. Itu Imam Atta. Jadi kekurangan fisik tidak mengurangi semangat beliau untuk bertakluk. Karena ilmu itu minahun ilahiyah, pemberian Allah. Walaupun berkulit hitam, cacat, kakinya pincang, hidungnya pesek, tangannya lumpuh, kok bisa jadi ulama? Karena ilmu itu pemberian Allah. Walaupun tampan, berkulit putih, bernasab, tapi kalau tidak mau mengaji, ya tidak akan pernah mendapatkan lezat dan nikmatnya, barokahnya ilmu, kemuliaannya ilmu. Di Mesir ada seorang ulama besar, sampai beliau dari saking tingginya kemuliaan beliau diberi juluk manusia ars, Yakut al-Arsy. Kenapa kok diberi julukan Yakut al-Arsy? Karena beliau itu dadanya selalu di ars, tidak pernah turun dari ars. Tubuhnya ada di bumi, dadanya ada di ars. Yakut al-Arsy. Yakut al-Arsy, Yakutul Arsy. Tubuhnya di bumi, dadanya di langit. Nah ini. Beliau siapa? Beliau itu budak dari Habasyah. Jadi ceritanya ada seorang saudagar dari Afrika menaiki perahu besar. Di tengah laut goncang, ombak besar menghantam. Dalam keadaan putus asa, itu orang-orang yang ada di perahu besar tawassul kepada seorang waliullah, Abul Abbas Al-Mursi. Ya Allah, kalau kami diselamatkan olehmu sampai ke daratan dengan selamat, maka kami akan menghadiahkan salah satu budak kami yang 3 orang ini kepada wali kekasihmu yang bernama Abul Abbas Al-Mursi. Subhanallah. Abul Abbas Al-Mursi waliullah. Sesampainya di daratan, anehnya Abul Abbas Al-Mursi sudah menunggu. Ya Allah, tambah yakinlah orang yang ada di perahu itu dengan ketinggian kewalian Abul Abbas Al-Mursi. Sesampainya di daratan, sowan kepada Imam Abul Abbas Al-Mursi, maka dipilihlah dari 3 budak itu yang paling tampan, paling kuat, dihaturkan kepada Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi menolak. Beliau menginginkan Yakut al-Arsy yang kulitnya hitam. Kulitnya hitam, lalu tubuhnya pendek. Pokok tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan yang 2. Enggak,
Saya tidak mau milih ini. Saya mau milih ini saja. Loh, juragannya itu senang malah. Karena dia memang tidak diinginkan. Tapi Abul Abbas Al-Mursi tahu bahwa Yakut Al-Arsy ini dari kekurangan fisiknya itu ada kedudukan yang mulia di sisi Allah. Maka beliaulah yang diambil oleh Abul Abbas Al-Mursi sebagai murid lalu dimerdekakan sampai beliau itu menjadi waliullah, diambil menantu oleh siapa? Ini qasidahnya yang kita baca tadi. Beliau diambil menantu oleh Imam Busiri. Allah. Beliau budak, orang hitam, orang Afrika. Jadi ilmu itu bukan warisan. Walaupun kiai, anaknya belum tentu kiai kalau tidak mau bertafaqquh fiddin, kalau tidak mau berta'allum. Maka eman-eman kalau ada kiai kok anaknya tidak bertafaqquh fiddin. Eman-eman kalau ada ulama anaknya kok mendalami ilmu ekonomi, ilmu hukum, tidak mendalami tafsir Jalalain, tidak mendalami Ihya Ulumuddin, tidak mendalami Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi eman-eman kalau ada anaknya kiai, anaknya ulama, kok hobinya bukan di dunia keilmuan, malah kontras dengan basicnya ayahandanya, basicnya leluhurnya sebagai ahlul ilmi. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita, putra-putri kita, dapat barokahnya ilmu. Santri-santri kita dapat barokahnya ilmu. Allah memfutuhnya bifutuhi ahlil ilmi wal khair dengan barokahnya Sahih Bukhari. Al-Fatihah. Ada sebuah cerita menarik tentang muridnya Imam Abu Hanifah. Namanya Abu Yusuf. Beliau menjadi qatil qudat. Itu ketika Abu Yusuf masih kecil. Imam Abu Hanifah dengan ketajaman basirahnya melihat ada kecerdasan pada Abu Yusuf yang masih kecil. Akhirnya ketika Abu Yusuf ikut ngaji, itu dimarahi oleh bapaknya. Nak, kamu jangan ngaji. Kamu kalau ngaji tidak akan jadi orang kaya. Ayo kerja dengan saya, ikut saya ke pasar. Akhirnya si anak Abu Yusuf tetap ikut ngaji. Akhirnya dimarahi. Karena dimarahi, diketahui oleh Abu Hanifah. Loh, kenapa anakmu? Kok kamu marahi? Iya, karena dia ikut ngaji kesampean. Loh, kenapa? Enggak. Saya tidak mau jadi, tidak ingin punya anak jadi kiai, jadi ustadz. Miskin nanti. Tidak bisa dapat uang. Oleh saya disuruh kerja saja di pasar. Sudah gini saja. Anakmu ini kamu ajak bekerja di pasar. Itu dapat uang berapa satu hari? 2 dirham. Baik. Saya yang bayari, kata Abu Hanifah. Allah.
biarkan anakmu mengaji, saya bayar dia 2 dirham. Jadi setiap anak itu mengaji, diberi uang 2 dirham. Sebagai gantinya mengaji, gantinya pergi ke pasar. Ngaji, diberi lagi uang 2 dirham. Terus sampai Abu Yusuf jadi orang alim. Nah, Abu Yusuf ini keburuan, belum diizinkan mengajar oleh Imam Abu Hanifah Hanafi, beliau sudah mau jadi ustadz, pun mulang. Nah, ilmu lagi ke orang, pun mulang. Akhirnya dipanggil oleh Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Tazab baba qabla ayyatahas roma. Dia terotetia anggur semasa padahal dia kikmat dan terotetia pau semasa padahal dia ki pau mata. Akhirnya diberi ujian, tak bisa menjawab beliau. Suatu ketika keluar karomahnya Imam Abu Hanifah. Tada angin barat, tada angin timur. Imam Abu Hanifah berkata kepada muridnya Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf. Wahai Abu Yusuf, teguk tang ucap, pegang ucapanku, kata Imam Hanafi. Apa guru, apa ya syekh? Saya kulu to'amal muluk. Nanti kapan-kapan kamu akan makan uangnya raja. Kamu akan menjadi pejabat kerajaan. Jadi kamu akan mendapatkan gaji dari kerajaan. Orang biasa, orang tandi. Tak ada pikiran. Cuma teguh sangat. Lalu kemudian Imam Abu Hanifah menerangkan. Al-wat-wat lahu maniyun kamaniyir rijal. Dikajib. Al-wat-wat lahu maniyun kamaniyir rijal. Al-wat-wat bimana al-huffaz, kelelawar. Kelelawar itu punya sperma seperti spermanya manusia. Catat. Ampun. Suatu ketika di istana Khalifah Harun ar-Rasyid marah karena di lotengnya yang atas itu beliau ketika masuk ke kamarnya permaisuri beliau, itu di kamarnya beliau, di tempat tidurnya istrinya itu menemukan sperma. Marah. Spermanya siapa? Apakah istriku serong, selingkuh? Tak mungkin. Karena semua istana dijaga oleh pengawal-pengawal. Tapi jelas ini ada sperma. Akhirnya dipanggil istrinya. Istrinya mengaku tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Akhirnya gaduh istana. Terjadi perselingkuhan. Dan tidak tanggung-tanggung yang diselingkuhi istrinya presiden, istrinya raja. Maka dibuatlah sayembara. Siapa yang bisa memberikan solusi, jalan keluar atas kemelut ini. Tidak ada satupun yang bisa memberikan solusi
Sampai pada akhirnya Abu Yusuf membaca sayembara kan itu. Beliau menghadap raja. Raja, saya ingin bertanya kepada raja. Apa itu Abu Yusuf? Apakah di kamarnya permaisuri itu ada lubang yang tembus keluar? Oh iya ada. Boleh saya melihat lubang itu, wahai raja? Oh boleh. Setelah dilihat, maka langsung Abu Yusuf berkata, wahai raja, al-watwat lahu maniyun kamaniyir rijal. Kelelawar itu punya sperma seperti spermanya laki-laki. Orang laki-laki jadi raja tidak usah resah. Itu bukan sperma manusia, spermanya kelelawar. Akhirnya semenjak itu Abu Yusuf diangkat menjadi ketua Mahkamah Agung, Qadil Qudat. Enggak kadebun gurun pas. Al-watwat lahu maniyun kamaniyir rijal. Jadi seorang murid itu kalau ingin jadi orang mulia, kotu seken nekuk debuna guruna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala babun hal tumbasu kuburu musyrikil jahiliyah wa yuttakhadhu makana masajid. Bab menerangkan apakah akan dibongkar apa kuburannya orang-orang musyrikin jahiliyah, lalu sebagai gantinya di atasnya dapat dibuat masjid. Liqaulin Nabi, karena hadisnya baginda Nabi, la'anallah al-yahuda ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Semoga melaknat siapa Allah kepada orang-orang Yahudi yang menjadikan kubur para nabi-nabi mereka dijadikan masjid. Jadi Rasulullah marah kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kalau ada nabi-nabinya mereka meninggal, orang walinya mereka itu meninggal, itu dibuatkan patung, lalu dijadikan sesembahan. Maka Rasulullah marah besar. Baginda Nabi itu marah kalau sudah berkaitan tidak menyembah selain Allah. Rasulullah itu marah kalau sudah tauhid dirusak. Kalau pilar-pilar tauhid dirusak, Rasulullah marah. Jadi marahnya Rasulullah bukan karena urusan pribadi, tapi urusan agama. Karena beliau sangat teguh pendirian, sangat konsisten
memegang pendirian, prinsip. Oleh karena itu, kita harus memberikan pencerahan. Kalau kita dijadikan ketua rombongan ziarah wali, maka harus diberi penguatan-penguatan, pencerahan-pencerahan. Jangan meminta kepada wali yang diziarahi. Jangan meminta kepada orang-orang soleh yang diziarahi. Dan ini perlu bebulan, perlu beburuk janeng Madura, sekuangku, sehingga orang awam tidak salah di dalam bertawassul. Orang awamnya tidak salah di dalam berdoa. Karena khawatirnya salah Mas Deki, Mas. Karena awam, karena ketidaktahuannya lalu kemudian salah. Salah di dalam bertawassul, salah di dalam berdoa. Wa ma yukrahu minas sholati fil kuburi, dan juga menerangkan perkara yang dimakruhkan di dalam sholat di dalam kuburan. Wara'a, dan melihat siapa Umar bin Khattab radhiyallahu an, melihat kepada Anas bin Malik. Yusolli, hale menunaikan sholat siapa Anas bin Malik, inda kubrin, di dekat kuburan. Faqala, maka berkata sahabat Umar, al-kubra, awas, 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 jangan sholat di dekat kuburan. Walam ya'murhu bil i'adah, tapi Sayyidina Umar tidak memerintahkan kepada Anas bin Malik untuk mengulangi sholatnya. Jadi sholatnya sah, tapi jangan diulangi lagi. Wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibnul Muthanna qala haddatsana Yahya an Hishamin qala akhbarani abi an Aisyata ummil mu'minin, dari Sayyidatuna Aisyah, ibundanya orang mukmin. Jadi contoh yang paling konkret Imam Bukhari ini. Coba bayangkan, beliau itu non Arab, bukan orang Arab. Imam Bukhari ini, beliau orang Bukhara, seperti yang diceritakan Salerana Al-Mukarram Ki Azaim tadi malam. Beliau orang Tashkent, Uzbekistan. Tapi beliau yang dipilih oleh Allah menjadi Amirul Mukminin fil hadis. Beliau yang dipilih oleh Allah menjadi Tabibul Muhadditsina fil hadis. Allah tidak memilih Tabibul Muhaddisin, Imamul Muhaddisin orang Mesir, orang Arab. Allah tidak memilih orang Irak. Allah tidak memilih orang Hijaz. Allah memilih hamba kekasihnya yang lahir di desa Bukhara. Dipilihlah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnil Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi. Maka dengan dipilihnya Imam Bukhari, Allah memberikan beliau kecerdasan. Padahal beliau bukan orang Arab. Jadi ini sebagai bukti bahwa ilmu itu diperoleh bukan karena nasab, bukan karena ras dan warna kulit. Ilmu itu minahun ilahiyatun, murni minahun ilahiyah.
pemberian Allah. Maka jemputlah ilmu pemberian Allah, cari. Siapa tahu kita atau anak kita atau santri kita yang diberi pemberian itu. Jadi ilmu itu diperoleh bukan karena nasab, bukan karena warna kulit, bukan. Apa kata Siti Aisyah? Anna umma Habibah. Sesungguhnya Sayyidatuna Ummu Habibah wa Ummu Salamah. Jadi keduanya ini sama-sama Ummahatul Mukminin, sama-sama permaisuri Rasulullah. Ra'ainaha, melihat siapa keduanya. Dzakarota, menyebutkan siapa keduanya. Kanisatan, kepada sebuah gereja. Ra'ainaha, yang melihat siapa beliau berdua, ha kepada kanisa. Bil Habasyati, di negeri Ethiopia. Karena beliau ini termasuk orang yang mengalami hijrah 2 kali. Sebelum hijrah ke Madinah, beliau hijrah ke Habasyah. Hijrah lagi ke Madinah. Orang yang mengalami hijrah 2 kali. Fiha, ialah pada kanisa. Tasawiru, adapun terdapat gambar-gambar, lukisan-lukisan. Lukisannya para nabinya Bani Israel, lukisannya walinya para Bani Israel. Jadi kalau ada orang soleh di kalangan Bani Israel itu dilukis. Kalau sekarang difoto, dulu tidak ada foto, dilukis lalu kemudian disembah. Fadzakarota, maka lalu menyebutkan siapa beliau berdua kepada pengalaman yang beliau alami, yang beliau lihat, lin Nabi, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Rasulullah, inna ulaika, sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi, idza kana fihim ar-rajulus salih, kalau ada orang soleh di kalangan mereka, kalau ada orang wali di kalangan mereka, famata, lalu wafat, meninggal, siapa ar-rajulus salih, benau, maka membangunkan mereka ala kubrihi, di atas kuburnya si rajul saleh itu, masjidan, tempat sesembahan. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu mereka membuat lukisan-lukisan, gambar-gambar. Apa kata Rasulullah? Faulaika, sungguh mereka itu sirarul holki, sejelek-jeleknya manusia, seburuk-buruknya manusia. Indallahi, di sisi Allah, yaumal qiyamah. Lah ini. Tadi Gusti Kanjeng Nabi tukamun pun urusan merusak sendi-sendi tauhid, tukan. Jadi hadis ini menerangkan tahrimu ittikhadil kubur masajid. Diharamkannya menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan tidak boleh membuat lukisan-lukisan, lalu dijadikan sesembahan. Oleh karena itu ada beberapa ulama tak kasukan. Itu lembaga itu beri lukisan, beri gemper-gemper, tak kasukan.
Kita kok sakadinto sini. Karena ngaji hadis kadinto, neguk hadis kadinto. Yang ketiga, bolehnya mencela orang yang melakukan kemungkaran. Allah, kita prihatin di negeri kita ini banyak kemungkaran. Sekarang ini Menteri Agama Indonesia itu mengundang para ulama-ulama besar. Tidak tahu tempatnya di mana. Itu acaranya Bapak Menteri Agama. Di antaranya yang saya lihat, itu yang diundang beberapa ulama dari Mesir. Sekarang ini alhamdulillah, Syekh Yusri berada di Riau. Diundang Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Jadi beliau keliling safari Indonesia. Terakhir di Jawa Timur, di Bumi Sholawat, tanggal 9 Februari itu. Wallahu a'lam. Kita ingin sebenarnya sowan beliau. Nah, itu yang diundang ulama-ulama besar Al-Azhar. Lalu ada dari Sudan, ada dari Timur Tengah yang lain. Lalu kemudian netizen ada yang nyeletuk tanya, oh itu yang diundang ulama-ulama dunia. Bagaimana dengan ulama kita? Mama Gufron, diundang apa tidak? Tetipas Mama Teh pasaran. Waduh, ya Allah. Saya yuncung ulama-ulama dunia dari Indonesia ngirim pun. Allah. Jadi ulama dunia mau diajari bahasa semut mungkin kan. La ya salam, ya salam. Ya Allah, ini kan. Ya itulah Indonesia kan. Qala al-Baydawi, lamma kana an-nasara yasjuduna li kuburil anbiya ta'diman li sya'nihim wa yaj'alunaha kiblatan yatawajjahuna fi sholati nahwaha wattakhadhuha awthanan la'anahumullah wa mana'al muslimina min mithli dhalik fa amma man ittakhadha masjidan fi jiwari salihin wa qasada at-tabarruk bil qurbi minhu la lit-ta'zim wa la lit-tawajjuh fala yadkhul fil wa'idhil madhkur. Ini kata Imam Al-Baydawi. Kalau mempelajari ilmu tafsir, mendalami tafsir Al-Quran, kok disebut istilah Al-Qadi, itu yang dimaksud Imam Baydawi. Kalau ngaji ilmu tafsir, terus disebut Qala Al-Qadi, itu berarti Imam Baydawi. Karena di dalam ilmu tafsir tidak ada qadi selain Imam Baydawi. Kalau belajar hadis, kok disebut Al-Qadi, maka tidak ada lain. Kecuali yang dimaksud itu adalah Al-Imam Qadiyat. Masya Allah. Imam Qadiyat. Jadi suatu ketika Imam Qadiyat ini pinjam kitab kepada muridnya atau temannya, dibaca satu kali. Dibaca sehingga istrinya itu tamburuan, mak pera kitab ruah manono tekertae nggak kangkok. Akhirnya dicari-cari, loh kemana kitab itu? Habis. Loh kok habis? Saya bakar. Kamu kitab itu terus? Oh iya, tidak apa-apa, dibakar sudah. Loh kenapa? Saya sudah hafal. Allah, membaca satu kali sudah hafal. Akhirnya beliau nyuruh muridnya untuk menulis. Ditulis halamannya persis. Jadi kalau 200 halaman, ya 200 halaman.
Seperti itulah Imam Qadhi Iyad. Qadhi Iyad. Lalu kemudian di India ada seorang ulama namanya Syekh Anwar Shah Al-Kashmiri. Itu beliau dijuluki U'jubatuz Zaman, keajaiban zaman. Beliau itu punya kitab ribuan. Santrinya tanya, wahai guru, apa nak? Bagaimana kalau kitab-kitabnya panjenengan ini terbakar? Ya, tidak apa-apa. Loh, kok bisa kayak gitu? Saya sudah hafal semua. Sehingga beliau ini, Syekh Anwar Shah Al-Kashmiri, itu diberi julukan ulama fotokopi. Satu kali membaca, masuk ke dadan. Satu kali membaca, masuk ke dadan. Ulama fotokopi. Allah. Alimun fotografiyun. Sampai dijuluki seperti itu. Allah. U'jubatuz zaman. Jadi Qadhi kalau di bidang tafsir Imam Baidawi. Qadhi kalau di bidang ilmu hadis Qadhi Iyad. Kalau disebut qolal Qadhi di bidang ilmu fikih, itu adalah Imam Haramain. Tidak ada duanya. Siapa Imam Haramain? Gurunya Imam Ghazali. Disebutkan oleh ulama, andaikan ada nabi setelah Nabi Muhammad, yang paling pantas jadi nabi Imam Haramain karena kealimannya. Tapi Imam Haramain ketika ketemu dengan Imam Ghazali, apa kata Imam Haramain? Wahai Muhammad, yakni Imam Ghazali, kamu yang menghabisi ilmuku. Kalau kamu hidup, habis ilmuku. Ya Allah, jadi seperti itu. Jadi ada 3 Qadhi. Ada satu lagi Qadhi, perlu dicatat. Qadhi di bidang ilmu tauhid. Kalau disebut kalimat Qadhi di bidang ilmu tauhid, maka itu yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Qadhi Al-Baqillani. Imam Al-Qadhi Al-Baqillani. Berarti ada 4 Qadhi. Kalau disebut Qadhil Qudat di kalangan Hanafiyah, itu yang dimaksud Imam Abu Yusuf. Jadi diangkat jadi Qadhi gara-gara barokah ngaji ilmu kelelawar. Napa matur? Cacodut beburu cacodut, aduh. Jadi cacodut nih pernah memberi jasa ini. Pernah memberi jasa kepada Imam Abu Yusuf. Gara-gara cacodut, Abu Yusuf diangkat menjadi ketua Mahkamah Agung. Al-Watwat lahu maniyun kamanir rijal. Panjenengan mentang ngaji, coba baipon, ates. Beda ustad jombon ini, toles. Al-Watwat lahu maniyun kamanir rijal. Napa maksudnya nih kau ustad? Suruh jawab coba. Jadi ini kayak gini pada teka-teki. Toles al-watwat lahu maniyun kamanir rijal. Napa maksudnya nih kak kiai? Apa al-watwat? Masya Allah. Jadi betapa dalamnya ilmunya Imam Abu Hanifah. Al-watwat. Ini kata Imam Baidawi, kuburnya orang wali atau nabi, kalau dibuat untuk mengagungkan, apalagi dijadikan kiblat sholat, ini jelas terlarang, dilaknat oleh Allah. Tetapi
Tapi kalau menjadikan kuburnya orang wali hanya sebagai wasilah litabarruk, bukan untuk mengagungkan dan bukan untuk menghadap solat, tidak untuk menjadikannya sebagai kiblat solat, maka tidak termasuk ancaman dalam hadis ini. Tetapi mun ziarah wali cuk betaleh bet gungaki cukup kirim Fatihah biniatil mahabbah wal ittisal dak kawalin ajunan Sunan Ampel. Sunan Ampel, ya Allah, Raja Jasan, menyebarkan Islam. Kami bertabarruk kepadamu, mohon kepadamu dengan barokahnya wali fulan. Sopaja miloh tuana Sunan Ampel amunajat ngemis nyu onda keajunan tu abtina ekatarema ekobol parnyonan abtina ekatarema kalaban pangkat kamul jannah wali fulan Al-Fatihah ampun lastari. Jok sampai lupa tak minta ke Gusti Allah, minta kepada wali yang diziarahi. Haddatsana Musaddadun wallahu a'lam.